Jika lolos, maka Garuda Asia akan tampil di putaran final Piala Asia U17 yang akan digelar pada 3 hingga 20 Mei. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they Tak panggil pemain U16, Sintayong ternyata punya rencana khusus. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong tidak terpikir memanggil para pemain dari Timnas U16 untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Perbedaan usia yang cukup jauh jadi alasannya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sempat menyampaikan bahwa para pemain Timnas Indonesia U16 berpeluang dipromosikan untuk bermain di Piala Dunia U20 2023. Keberhasilan Timnas Indonesia U16 menjadi juara Piala AFF U16 2022 yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu membuat Iryawan kagum dengan potensi Muhammad Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Mereka pun diharapkan bisa dilirik oleh Sintayong untuk bermain di Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia pada 2023 mendatang. Tidak kepikiran, karena beda umur yang sangat jauh dengan U19. Jujur, saya tidak ada waktu untuk melirik Timnas Indonesia U16 sampai saat ini. Kata Sintayong usai memimpin latihan Timnas Indonesia U19 di lapangan Al-Senayan, Jakarta pada Selasa 30 Agustus. Sintayong lebih memilih para pemain tersebut ditempa oleh Bima Sakti di Timnas Indonesia U16. Apalagi mereka harus fokus mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2023. Jika lolos, maka Garuda Asia akan tampil di putaran final Piala Asia U17 yang akan digelar pada 3 hingga 20 Mei 2023. Yang mana perhelatan tersebut akan berlangsung di Bahrain. Saya ucapkan selamat untuk Bima. Dia menunjukkan yang terbaik bersama dengan Timnas Indonesia U16. Ujar Sintayong. Jordi Amat dan Sandy Walsh langsung dapat tugas dari PSSI. Permohonan naturalisasi dari Jordi Amat dan Sandy Walsh telah terkabul, di mana mereka dapat segera bergabung bersama dengan Timnas Indonesia usai pengambilan sumpah WNI. Hadirnya Jordi Amat dan Sandy Walsh di Timnas Indonesia pun diharapkan dapat memperkokoh skuad Garuda. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Kurasyao sebanyak 2 kali dalam FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan harapan 2 pemain ini untuk memperkuat Timnas Garuda. Selain itu, dia pun sangat berharap 2 pemain ini bisa dimainkan ada di FIFA Matchday tersebut. Kita akan bertanding 2 kali. Harapannya pada kedua pertandingan tersebut kita menang. Meski Timnas Garuda kini berada di peringkat ke-155 dan terpaut 71 peringkat dengan Kurasyao yang berada di posisi ke-84. Katanya, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun berandai-andai jika menang, maka tentunya peringkat Indonesia di FIFA akan menanjak. Terkait 2 pemain naturalisasi ini pun, Iwan juga mengatakan pengalaman mereka di kompetisi Eropa tidak diragukan lagi. Jordi seperti diketahui merupakan mantan pemain klub di Spanyol yaitu Espanyol dan Rayo Vallecano, meski kini bermain di Darul Taksim Malaysia. Sedangkan untuk Sandy Walsh merupakan mantan pemain U20 Belanda geng Anderlecht dan kini bermain untuk KV Mechelen. Sehingga baik Jordi maupun Sandy mampu berbagi pengalaman mereka untuk membuat Timnas Garuda lebih baik lagi. Disinggung apakah ada nanti pemain Indonesia yang tersingkir oleh kehadiran kedua pemain naturalisasi ini? Menurut Iwan Bule itu dia serahkan kepada pelatih Indonesia Sintayong. Di sisi lain, Iwan pun berharap naturalisasi pemain ini adalah bersifat sementara saja. Kedepan lanjut Iwan, PSSI tentunya akan berusaha menguatkan dulu kompetisi domestik. Karena dengan kompetisi yang baik maka akan banyak talenta-talenta di Indonesia yang nantinya bisa masuk Timnas Garuda. Sintayong puas dengan hasil drawing Piala AFF 2022. Hasil drawing Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 telah resmi keluar pada 30 Agustus 2022 di Bangkok, Thailand. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama dengan Thailand, Kamboja, Filipina, dan antara Brunei Darussalam atau Timur Leste.
Dengan hasil drawing Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, pelatih Indonesia Sintayong mengomentari hasil drawing tersebut. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, hasil drawing AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 cukup baik untuk timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong juga mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan tim dengan baik dan tidak mempermasalahkan soal format turnamen. Awalnya saya bingung kenapa Indonesia berada di pot ketiga pada drawing ini. Namun setelah dijelaskan bahwa penilaiannya dari 2 event AFF sebelumnya, jadi baru paham. Saya akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik serta maksimal agar meraih juara Piala AFF 2022, kata Sintayong. Sintayong juga menambahkan bahwa juara bertahan Piala AFF Thailand merupakan lawan yang berat bagi timnas Indonesia dan harus mewaspadai semua tim. Selain itu, dirinya juga akan mempersiapkan pemain terbaik dan berharap proses naturalisasi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sen Patinama cepat selesai agar bisa perkuat timnas Indonesia. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will,